Pengacara ungkap janji saat bicara kemungkinan Ruben Onsu dan Sarwendah rujuk. Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu dalam perceraian melawan Sarwendah di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan bicara soal kemungkinan rujuk kliennya. Minola mengaku sampai saat ini belum bisa memberikan gambaran apakah Ruben dan Sarwendah akan kembali bersatu lagi. Menurutnya, saat ini pihaknya masih fokus pada perceraian. Saya belum bisa kasih gambaran indikasi rujuk atau tidak. Yang bisa saya sampaikan, kita lihat saja prosesnya sampai akhir. Nanti pasti kelihatan, rujuk atau tidak rujuk, ungkap Minola ditemui di PN Jaksel, Selasa 23/7. Lebih lanjut, Minola menjanjikan kliennya akan mengungkap hal di balik perceraian ini. Ruben disebut akan bicara dan meluruskan spekulasi yang ada saat proses perceraiannya dengan Sarwendah selesai. Setelah proses ini berakhir, klien saya berjanji sama-sama dengan saya kemungkinan baru akan menjelaskan kepada teman-teman media semuanya agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi. Tidak ada orang yang berspekulasi lagi atas apa yang terjadi, terang Minola. Semua akan dijelaskan terang benderang agar tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi. Nanti kalau sudah putus perceraian kita akan buka semua, tutupnya. Sidang cerai Ruben Onsu dan Sarwendah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 23/7. Dalam sidang tersebut, baik Ruben atau Sarwendah kembali tak hadir. Ruben hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, Minola Sebayang, sedangkan pihak Sarwendah tidak hadir sama sekali. Berita selanjutnya, intip gaya Sarwendah ambil rapor anak bungsu di sekolah elit. Sarwendah tengah berbahagia karena putri bungsunya, Tania, telah menyelesaikan pendidikan usia dini. Melalui Instagram pribadinya, Sarwendah membagikan momen saat berhadapan dengan wali kelas Tania. Tampak Sarwendah memperhatikan sang wali kelas yang sedang memaparkan hasil belajar Tania. Diketahui Tania menempuh pendidikan di Suci yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk. Sarwendah kemudian membagikan potret gaya dirinya saat mengambil rapor sang buah hati. Ambil rapot Mami Tania Putri Onsu, tulis Sarwendah dalam keterangan unggahannya. Istri Ruben Onsu itu tampil kasual mengenakan kaos lengan panjang berwarna putih yang dipadukan dengan vest berwarna krim. Gaya kasualnya semakin lengkap dengan skinny jeans berwarna biru. Sementara rambut coklatnya yang bergelombang dibiarkan terurai. Sarwendah juga tampak menenteng tas mewah. Menurut unggahan Instagram @hermes.celebrity, Sarwendah memakai tas Hermes edisi Hakeli Colormatic 25 Reton Nata, Cuivre, Lime, Mauve Silvestre, Blue Brume, Chai Swift Leather with Palladium Hardware. Harga tas yang dibawa Sarwendah saat mengambil rapor Tania ditaksir mencapai 600 juta rupiah. Gaya Sarwendah pun menuai beragam komentar dari warganet. Bunsar Bunda Sarwendah cantik banget, tulis ing asteris. Bunda awet muda banget, tulis san asteris. Stylenya Bunda nggak pernah gagal, tulis live asteris. Berita selanjutnya, pamer penampakan wajah usai oplas di Korea, Sarwendah disebut mirip. Sarwendah memutuskan melakukan operasi plastik do Korea Selatan di tengah gugatan cerai yang dilayangkan Ruben Onsu. Seminggu setelah melakukan operasi, Sarwendah pun sudah bisa melepaskan perban dari wajahnya. Lewat Instagram miliknya, Sarwendah pun menampilkan wajah barunya setelah melakukan serangkaian operasi. Abis check up dan boleh ke salon, hari ke-7 udah bisa pose keceye, tulis Sarwendah seperti dikutip pada Selasa 25/6. Seperti diketahui, Sarwendah melakukan transfer lemak ke beberapa bagian wajah dan lehernya. Oleh karena dirinya terlalu kurus, kulit Sarwendah pun dengan mengendur dan mengalami kerutan.
Sarwendah pun melakukan prosedur transfer lemak dari tubuhnya untuk dipindahkan ke bagian wajah dan leher agar tampil lebih kencang dan segar. Penampilan baru Sarwendah setelah operasi plastik pun mendapatkan pujian dari pengikutnya di media sosial. Namun, ada pula yang berkomentar bahwa wajah baru Sarwendah dinilai mirip dengan pedangdut Inul Daratista. Kirain Mbak Inul, ternyata Sarwendah, komentar akun Nina Purnam ***. Asli mirip BGT sama Bunda Inul, apa karena tulang pipinya itu menonjol GT ya yang bekain mirip BGT, sama matanya JG, beber akun Anin _2 ***. Wah semua sepaham, aku pertama lihat juga kirain Inul, tambah akun rumah _makan _mamah _gu ***. Berita selanjutnya, Sarwendah blak-blakan soal alasan 12 tahun pendam kisah pemecatan Cherry Belle. Sarwendah tan sempat membangun karir di industri musik Indonesia bersama girl band Cherry Belle. Namun, secara mengejutkan, nama Sarwendah tiba-tiba saja tak lagi terdaftar sebagai personel Cherry Belle pada 2012. Dalam sebuah kesempatan, Sarwendah menceritakan perihal berakhirnya karir bersama Cherry Belle. Siapa sangka, Sarwendah berujar bahwa dirinya kala itu tidak mengundurkan diri melainkan dikeluarkan dari Cherry Belle. Sarwendah pun memendam cerita tersebut dari publik selama 12 tahun. Bukan tanpa alasan, ia mengaku takut dibawa ke jalur hukum karena membongkar hal itu. Ya aku habisnya dikeluarin. Takutnya, aku kena suet tuntutan hukum, ungkap Sarwendah dalam tayangan podcast Kaesang Pangarep yang dilansir pada Rabu 3/7. Selain itu, Sarwendah juga merasa ada kejanggalan dalam proses pemecatan dirinya dari Cherry Belle. Saya masih di Makassar waktu itu, lagi promo film. Malamnya, saya dipanggil. Saya dibilang, besok kamu dikeluarin, ya. Kaget, dong, ujar Sarwendah. Salah satu kejanggalan yang diungkap Sarwendah yakni surat pemecatan yang datang terlambat. Padahal, Sarwendah kala itu sedang latihan bersama Cherry Belle untuk sebuah pertunjukan. Tidak ada persiapan apa-apa, enggak ada kasih tahu apa-apa. Terus kenapa harus ada GR, gladi resik? Jadi aku bingung, sedangkan surat pengeluaran atau apa, belum ada, belum jelas, kata Sarwendah. Meski begitu, Sarwendah tak mau mengungkapkan secara blak-blakan perihal alasan dirinya dipecat dari Cherry Belle. Balik ke Jakarta, aku bingung. Kalau ada suratnya, aku nggak datang GR dan nggak datang preskon. Terus akhirnya, manajemen kasih tahu. Ya sudah, manajemen kasih tahu, dikasih surat keluarnya. Dikeluarin, tutup Sarwendah. Berita selanjutnya, Ruben Onsu masih kerja usai transfusi darah, Sarwendah, sakit butuh biaya. Ruben Onsu tengah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Bahkan, penyakit tersebut membuat Ruben Onsu harus dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan transfusi darah. Namun, publik menyoroti keputusan Ruben Onsu yang tetap bekerja di tengah sakitnya. Sarwendah sebagai istri pun menjawab pertanyaan publik atas hal tersebut. Kalau misalnya orang nanya, kenapa sih masih kerja? Realistis saja, kami juga walaupun sakit butuh biaya, kata Sarwendah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Minggu, 26/6. Lebih lanjut, Sarwendah mengatakan bahwa diam di rumah saja tak akan membuat kondisi fisik menjadi lebih baik. Kalau orang yang sudah terbiasa kerja dan tiba-tiba disuruh diam saja di rumah, itu juga nggak mungkin. Malah bisa bertambah mungkin pikirannya, jadi tambah stres, imbuhnya. Kadang orang kalau lagi badannya nggak fit, sakit gitu, yang perlu mereka perhatikan juga kan secara psikisnya mereka. Kalau bahagia, pasti imunnya mereka juga tambah naik. Istilahnya, kan begitu, lanjutnya.
Sarwendah juga memastikan bahwa Ruben Onsu sudah mengantongi izin dari dokternya untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Segala sesuatu yang kami lakukan sekarang pun dalam pengawasan dokter, dan dokter pun mengizinkan, pungkasnya. Ruben Onsu diketahui sering bolak-balik ke rumah sakit untuk melakukan transfusi darah karena mengalami masalah di kepala. Namun, tak ada keterangan lebih rinci soal penyakitnya. Sementara Sarwendah diketahui mengidap penyakit langka di batang otaknya. Berita selanjutnya, Ramzy niat jodohkan sang putri dengan Bertrand Peto, ini kata Sarwendah. Ramzy belum lama ini berniat menjodohkan sang putri, Asila Maisa Fatihah dengan Bertrand Peto. Hal itu disampaikan Ramzy saat berkunjung ke rumah Ruben Onsu. Hal itu pun ditanggapi langsung oleh Sarwendah. Ia merasa bahwa pembicaraan itu hanya sekedar bercanda saja. Itu emang lagi bercanda aja dan cuman omongan biasa aja, ungkap Sarwendah saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Rabu, 28/10. Bertrand yang juga menemani Sarwendah ikut memberikan tanggapan. Ia mengaku ingin fokus dulu dalam membangun karir. Ya Onyo anggap hanya sebagai teman biasa aja, Onyo ingin membanggakan orang tua dulu, pokoknya fokus karir dulu, kata Bertrand. Sarwendah juga menilai bahwa belum saatnya Bertrand membahas cinta. Sarwendah berujar masalah cinta akan menjadi urusan Bertrand sendiri ketika sudah dewasa. Nantinya itu urusan Onyo sendiri, panjang deh, kayaknya masih lama, tutup Sarwendah. Berita selanjutnya, Boy William dan Ruben Onsu pernah bertengkar karena rebutan Sarwendah. Boy William dan Ruben Onsu ternyata pernah sempat bersitegang satu sama lain. Drama itu terjadi karena Boy dan Ruben dulu sama-sama mendekati Sarwendah. Hal ini terungkap ketika Ruben dan Boy berbincang di tayangan YouTube. Boy tiba-tiba membuka perbincangan dengan menanyakan perihal tersebut kepada Ruben. Lu tahu kan dulu awal-awal gue dekat sama Wenda, tanya Boy kepada Ruben di YouTube yang dilansir pada Senin 26/7. Ruben dengan santai mengaku tahu bahwa Boy dulu memang mendekati Sarwendah. Bahkan Ruben berujar tak izin ke Sarwendah saat ingin menemui Boy. Tahu gue tahu. Ini, bertemu Boy aja gue nggak ngomong, jawab Ruben. Boy lantas ingin meluruskan perkara yang dulu sempat terjadi. Boy kemudian cerita soal perasaan yang sempat tumbuh saat dekat dengan Sarwendah. Mumpung lu ada di samping gue mau meluruskan ke lu broter. Gue dulu teman dekatlah sama Wendah dari Cherry Bell, sering acara bareng, kata Boy. Yang namanya cowok sama cewek, teman dekat ya pasti adalah perasaan. Tiba-tiba, lu sama dia juga, sambung Boy. Boy yang terbakar cemburu kemudian mengaku pernah menjelek-jelekan Ruben saat bertemu Sarwendah. Bahkan Boy juga sempat meminta Sarwendah untuk tidak berhubungan dengan Ruben. Jadi saat itu, gue ada kesal dikit lah sama lu bro. Gue sempat ngeluarin kata-kata yang gak enak, lu tahulah. Dan gue ngomong ke Wendah nyampein ke lu, terus ngamuk dah lu sama gue, ungkap Boy. Gue ingat, gue ngomong ke Wendah, blacklist nih anak, ada kata-kata yang gak usah tahulah, sambung Boy. Meski begitu Boy dan Ruben sama-sama berusaha meminta maaf atas kejadian tersebut. Ruben dan Boy sama-sama menyadari bahwa mereka dulu masih berpikir terlalu kekanak-kanakan. Gue menyadari, gue masih anak-anak banget dulu. Jadi sependek itu pikiran gue, ucap Ruben. Gue juga menyadari gue anak-anak juga, dan mulut gue sesampah itu. Gue minta maaf bro, tutup Boy mengungkapkan.